teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun Ya pun. salam jumpa dengan episode terbaru KPU Kota Bandar Lampung, KPU Voice. Nah, senang sekali hari ini kita masih ketemu lagi dengan teman-teman pemilih semuanya. Dan apa kabar nih teman pemilih? Mudah-mudahan selalu sehat, gembira, dan ceria. Seperti kita semua kru di studio juga yang selalu ceria dan gembira. Tentunya saya nggak sendiri nih teman pemilih. Saya ditemani oleh abang saya yang paling keren, kece, baik hati. Nah, kita sambut dia, Bang Hamami. Halo. Halo Bang Hamami. Halo juga. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Nah, Bang Hamami ini adalah Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat di KPU Kota Bandar Lampung. Untuk itu kali ini saya, Retna, bersama Bang Hamami sebagai narasumber kita pada podcast kali ini akan mengulas tentang persiapan Kirap Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di KPU Kota Bandar Lampung. Oke, Bang Hamami, gimana persiapan kirap kita untuk tanggal 28 Agustus nanti yang akan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung? Nanti Bang Hamami bisa ceritakan sedikit ya Bang ya? Oke. Bang, apa sih arti kirap pemilu itu secara luas? Nah, arti kirap pemilu secara luas ini tanya ya? Iya. Ya, kamu tanya ya? Ya. Oh. Inilah Abang jawab ya. enak ya seperti ini kalau ada host yang bertanya, kita ceria di sini, Oke. tidak ada Benar. tegang-tegangnya. Ya, kirap pemilu secara luas artinya dimulai kan ada di KPU RI dan beberapa 7 provinsi. Artinya kirap pemilu dimulai di RI, peluncurannya itu 14 Februari tahun 2023 untuk memperingati 1 tahun lagi bahwa pemilu itu akan dilaksanakan. Tujuan utamanya itu agar semua masyarakat atau pemerintah tahu itu proses edukasi, proses sosialisasi pemilu akan segera datang dilaksanakan. Kita akan memilih di 14 Februari 2024. Seperti itu. Oke, Bang. Terus gimana nih Bang kirap pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung? Kirap pemilu yang akan dilakukan di KPU Bandar Lampung mungkin sama dengan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota yang lain. Baik itu sosialisasi ataupun proses penerimaan atau pendidikan pemilih di Kota Bandar Lampung, seperti itu. Oke. Jadi intinya tuh untuk meningkatkan partisipasi Iya, pemilih benar. juga ya Bang ya. Pinter kamu Mbak Nana ya. Ya dong. Jadi kemudian apa sih Bang perbedaan kirap pemilu di Kota Bandar Lampung dengan beberapa kirap yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung? Nah, kemungkinan semua kabupaten baik itu di seluruh Indonesia atau khususnya di Provinsi Lampung agak ada persamaan, ada perbedaan. Mungkin kalau di KPU kota sendiri itu ada semacam perlombaan senam ataupun sosialisasi di komunitas, terus lalu jalan sehat. Mungkin di kabupaten kota yang lain ada, di KPU Kota Bandar Lampung beda dengan kabupaten kota yang lain. Perlombaan ataupun proses sosialisasinya seperti itu. Mungkin bedanya sih agak tidak begitu signifikan, artinya hampir sama lah, tapi ada beda-bedanya sedikit di KPU Kota Bandar Lampung. Seperti ada lomba perahu atau seperti partisipasinya masyarakat dan teman-teman partai politik. Iya. Jadi mungkin nanti juga akan ada seperti ikon-ikonnya Kota Bandar Lampung ya Bang, biar menambah menarik juga kirap di benar, Kota Mbak Bandar Nana. Lampung. Oke Bang, kemudian Bang, kapan sih dan berapa lama kirap itu dilaksanakan di Kota Bandar Lampung? Nah asik pertanyaan ini. Kamu tanya ya Mbak Nana ya. Iya, Nah, kamu nanya. kalau tanya harus dijawab pemirsa. Nah, Iya. itu kirap pemilu di Kota Bandar Lampung dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan terakhir di 3 September. Artinya kalau dihitung secara matematika 7 hari pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung. Ya, wow. Ya. Ini menarik sekali teman pemilih. Jadi di sini teman pemilih jangan lupa nih ya, kita kan sudah memberikan informasi nih dan Bang Hamami juga udah kasih clue-nya nih ya, ada 7 hari di Bandar Lampung nih. Jadi nanti akan ada banyak penampilan-penampilan yang menarik yang disajikan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Biar teman pemilih semua tuh tahu apa aja sih tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Oke. Jadi
Selama 7 hari tersebut, Ya. serangkaian kegiatan yang dilaksanakan itu apa aja, Bang? Dan pesertanya siapa aja, Bang? Pertama, memang KPU Kota Bandar Lampung di tanggal 28 itu, kebetulan KPU Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung itu masuk jalur 2. Oke. Jalur 2 itu dimulai dari Mesuji, terakhir nanti di KPU Kota Bandar Lampung. Nah, KPU Kota Bandar Lampung menerima bendera kirap itu dari Kota Metro. Kota Metro. Dari Kota Metro masuk ke KPU Kota, ada seremonial acara penerimaan bendera itu di tanggal 28. Di tanggal 28 Agustus 2023. Jadi jangan lupa 28 Agustus penerimaan ya, benderanya teman pemilih. tahun 2023. Nah, setelah acara seremonial penyerahan bendera atau seremonial penandatanganan berita acara segala macam, setelah itu kami di KPU Kota Bandar Lampung akan mengadakan sosialisasi itu di pasar yang pasar tradisional dengan melibatkan semua, baik itu penyelenggara, partai politik ataupun ya warga-warga sekitar pasar, terutama emak-emak ini. Emak-emak pada biasanya ini tidak paham karena biasanya sinetron segala macam. Ini harus Iya, tahu benar-benar. emak-emak ini seperti itu. Jadi teman pemilih semua bisa ikut berpartisipasi ya, Bang ya? Iya, benar. Oke. Kemudian, Bang, ada nggak sih kendala yang dialami oleh KPU Kota Bandar Lampung pada saat persiapan kirap pemilu ini? Nah, kendala di KPU Kota Bandar Lampung pertama memang lagi-lagi menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi berpikir, kegiatan ini harus seperti apa supaya edukasi atau pendidikan pemilih supaya kirap pemilu ini tersampaikan kampanyenya ataupun sosialisasinya kepada masyarakat, ya penyamaan persepsi terutama di stakeholder yang terkait gitu. Itu paling kendala. Kalau menurut saya tidak ada kendala yang berarti ya, kendala-kendala teknis lah, kendala hal yang ya menurut saya hal yang sepele lah seperti itu. Iya, bisa diatasi. Bisa lah ya, diatasi, Bang. mengatasi Oke. masalah tanpa masalah. Wow, itu kayak ini ya, kayak apa sih, pernah dengar nggak teman-teman? Apa itu? Saya nggak pernah Itu dengar. kayak apa Tanda kutip ya. Tanda kutip ya, oke. Nah, Bang, apa aja sih yang menjadi tujuan diadakannya kirap pemilu ini? Tujuan yang diadakan kirap pemilu ini supaya halayak ramai, baik itu kalau partai politik sudah tahu ya, masyarakat ataupun kaum milenial, kalaupun kaum muda ataupun kaum komunitas yang tidak tahu apa itu pemilu jadi tahu tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Di situ sosialisasi itu terus dilaksanakan. Artinya supaya masyarakat di Kota Bandar Lampung partisipasinya tinggi. Ya, salah satu bentuknya acaranya yaitu kirap pemilu dari tanggal 28, lalu nanti di akhir juga ada acara senam dan jalan sehat yang melibatkan semua partai di Kota Bandar Lampung dan pemerintahan Kota Bandar Lampung dan seluruh warga Kota Bandar Lampung. Nah, masuk juga nih teman pemilih semuanya, dan jangan lupa nih terus ikutin ya dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 September 2023 di Bandar Lampung. Oke. Terkait masyarakat umum nih, Bang. Apakah mereka bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu ini? Ya, kalau masyarakat umum itu sangat dibutuhkan peran partisipasi aktif, misalnya baik itu di sosialisasi di pasar ataupun ikut perlombaan senam sehat ataupun sosialisasi di komunitas burung berkicau, terutama yang terakhir saya bicarakan tadi, ada kita ini bukan lomba, istilahnya senam ataupun jalan sehat di hari Minggu, di hari terakhir. Di hari Minggu itu kami harapkan partisipasi masyarakat umum itu bisa terlibat di acara Car Free Day di hari Minggu di Tugu Adipura. Dan pesertanya itu melibatkan semua partai, semua masyarakat umum harus terlibat di situ. Oke. Nah, Bang Hamami, tadi kan Abang sempat mention tentang perlombaan ya. Boleh nggak nih spill sedikit apa aja sih door prize-nya biar tuh teman pemilih semua itu tertarik dan lebih antusias ikut lombanya? Ya, oke. Mbak Nana tanya. Nah, kalau mau kalau mau tahu benar ya ikuti perlombaan tersebut. Pastinya menarik lah. Pastinya menarik, pastinya ada door prize yang menarik. Yang terlibat masyarakat umum yang terlibat ataupun partai politik yang terlibat, pasti ada door prize yang menarik. Minimal nomor HP Mbak Nana. Kalau nggak nomor HP saya lah, nggak apa-apa. Minimal seperti itu ya.
Door prize-nya intinya menarik. Kalau mau benar tahu, silakan mengikuti. ikut. Ditarik tanggal 28 sampai dengan 3 September 2023. Oke. Nah, teman pemilih, mudah-mudahan teman pemilih semua dengan adanya informasi dari Bang Hamami tadi, teman-teman pemilih semuanya itu semangat, antusias, pengen tahu dan akhirnya mengikuti jalannya pelaksanaan kirap yang dilaksanakan KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung. Oke ya. Bang Hamami, silahkan untuk memberikan closing statement dan saran-saran untuk teman pemilih yang lagi nonton podcast ini. Ya, untuk teman-teman pemilih, saran saya sih dari tanggal 28 sampai tanggal 3 September tersebut, dari Agustus sampai Desember sampai September 2023 tersebut, minta partisipasi memeriahkan di acara kirap di KPU Kota Bandar Lampung. Baik itu di proses penerimaan ataupun proses di akhir proses perlombaan ataupun jalan sehat, saya minta partisipasi masyarakat dan berperan aktif, terutama netizen atau warga-warga umum. Seperti itu. Oke, kalau gitu cukup jelas belum sih nih teman pemilih? Jadi nanti akan ada banyak banget edukasi tentang pemilu 2024 yang akan datang. Nah, makasih banget loh Bang Hamami atas waktu dan kesediaannya yang udah menjadi narasumber pada podcast kita kali ini ya. Nah, teman pemilih, demikian tadi telah didengarkan bersama. Banyak banget informasi yang bisa kita dapat ya dari narasumber kita mengenai kirap pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan di Bandar Lampung, diselenggarakan di Bandar Lampung, diadakan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Semoga bermanfaat untuk teman pemilih semuanya dan mungkin yang masih bingung mudah-mudahan sudah terjawab ya. Mari teman pemilih semua, kita bersama-sama sukseskan pemilu 2024. Jangan lupa cek DPT online buat teman pemilih semua yang belum tahu, siapa tahu teman pemilih semua belum terdaftar di dalam DPT. Jadi kalau teman pemilih semua belum terdaftar bisa lapor ke KPU. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS, gunakan hak pilihmu, gunakan suaramu untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Sampai jumpa. Bye.